Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Di samping gua, ini udah ada Genesis G80 alias unit yang digunakan kemarin di event G20 di Bali. Wah, spesial banget. Ini unitnya baru saja didatangkan langsung dari Korea Selatan. Dan yang spesial lagi, sini ikutin gua. Nah, ada di belakang sini. Ini unitnya jauh lebih spesial lagi daripada yang ini. Karena ini hanya ada 44 unit di Indonesia, bahkan di dunia, khusus buat kemarin dipakai di event G20. Apa aja spesialnya? Yuk langsung kita mulai videonya. Oke, sebelumnya Genesis itu apa sih? Nah, jadi Sobat Setir, Genesis itu sebenarnya adalah Hyundai. Tapi brand yang lebih mewahnya lagi. Alias kalau kalian pengen diumpamakan seperti Toyota punya Lexus, atau Honda punya Acura, atau Nissan tapi punya Infiniti. Ya, Hyundai punya Genesis. Nah, sebelumnya Genesis sendiri itu adalah nama dari mobilnya Hyundai, alias Hyundai Genesis. Tapi di tahun 2015, akhirnya diputuskanlah untuk Genesis menjadi nama brand sendiri. Lahirlah ini, Genesis, dan ini masih bisa dibilang seumur jagung ya, tapi udah keren banget karena mendapatkan beberapa penghargaan sebagai mobil yang canggih dan mewah. Dan yang di Indonesia spesialnya, jadi Genesis ini ada yang G80 ini ada beberapa pilihan, ada yang bensin, ada yang diesel, dan yang masuk ke Indonesia ini yang full elektrik. So, kita lihat yuk dari eksteriornya dulu. Ya, kalau kalian suka nonton film drakor, pasti mobil ini nggak asing lagi. Soalnya mobil ini sering digunakan juga tuh di film-film tersebut. Logonya dia berbentuk sayap gitu ya. Terus ada tulisan Genesis di bagian tengahnya berwarna biru. Dan dia simple banget. Hanya polosan aja, tapi tetap mewah dan elegan. Tarikan-tarikan garisnya membuat ototnya menjadi lebih kekar lagi. Dan lihat lampunya juga, dia hanya dua buah ini. Sipit dan juga nih ada di area atas dan bawah, dan dilengkapi dengan ini proyektor 4 buah, termasuk juga di dalamnya ini banyak detail-detail menarik yang bikin dia juga terasa semakin mewah. Sama nih detail-detailnya kayak yang ada di grill atas sama yang di bagian bawah, ada di bagian lampu juga. Wah, detail yang menarik. Serta kalau kalian bisa lihat di sini, nah kalau yang bagian bensin ataupun yang diesel itu grillnya sama kayak gini tapi dia bolong. Sedangkan ini versi yang elektrik, dia nggak perlu lagi angin yang banyak masuk ke dalam, jadi dia ditutup rata. Tapi di sini ada yang menarik, karena di bagian sininya ini menjadi buat portable charging ataupun fast chargingnya bisa lewat sini. Ada dua, ada AC dan DC. Dan yang menariknya juga, dia ini sangat cepat nih Sobat Setir. Jadi kalau yang portable di rumah itu bisa hanya 9 jam aja buat 0 sampai 80%. Sedangkan kalau yang pakai fast charging bisa hanya 20 menit aja. Sesuai dengan filosofinya, seperti kalian sedang lagi meditasi, menenangkan diri hanya dengan waktu 20 menit, sama seperti dia. Ngecasnya hanya 20 menit aja. Wih, menarik ya Sobat Setir. Secara keseluruhan, simple tapi elegan. Dan dengan ini, wah, ada bendera di sini. Karena ini yang digunakan presiden ataupun kepala negara kemarin yang ikut di G20. Ada bendera merah putih. Wah, bangga banget. Oke, kita lihat bagian sampingnya, dan ini yang menjadi unik ataupun spesial dari mobil ini, di mana ini adalah varian yang spesial long wheelbase. Nah, kalau kalian lihat di sini ada daging tambahan, dan di sini ada emboss G20 Indonesia 2022. Ini bukan stiker, kalau kalian lihat kira ini stiker, nggak bisa dicongkel. Ini asli langsung dibikin dari Korea Selatan, karena ini pesanannya khusus 44 unit buat kepala negara yang kemarin ikut di acara G20. Jadi ini asli ada di dalam cat. Wah, keren banget Sobat Setir. Secara keseluruhan, dia memiliki lebar dan tinggi yang sama nih dengan varian yang standar wheelbase, di mana lebarnya di 1925 mm, tingginya di 1475 mm, sedangkan panjang dan wheelbase-nya yang sekarang jadi berubah. Panjangnya yang standar wheelbase di 5005 mm, sekarang bertambah menjadi 5222 mm, dan wheelbase ya yang tadinya di 3010 mm bertambah panjang hingga 217 mm menjadi 3227 mm. Dengan penambahan tersebut, otomatis ruang di jok belakang ini semakin luas lagi untuk ruang kakinya Sobat Setir. Nah, untuk bagian samping
Dia nggak banyak yang aneh-aneh, tetap simple tapi elegan. Terutama di sini nih, bagian sininya ini ada ciri khasnya Genesis banget nih Sobat Setir. Dimana ini ibaratnya, kalau gua ya, mengibaratkannya seperti insangnya ikan hiu di bagian samping. Ada 2 buah guratan di sini, dan di sini ada detail menarik, ada 2 buah lampu LED yang fungsinya sebagai lampu sen. Jadi biasa ada di sini, di batok spion, dia pindahin ke bagian sini, tentunya menjadi sebuah, apa bisa dibilang, ciri khas, tapi juga fungsionalnya masih top banget nih Sobat Setir. Dan kita turun ke bawah, kita lihat bagian velgnya. Dia punya desain yang menarik, nggak lebay, tapi tetap elegan dan mewah. Dimana dia pakai dual tone dengan warna abu-abu di bagian pinggir-pinggir dan tengahnya. Ya, dan dia juga menggunakan ban yang spesial nih. Nggak main-main, dia pakai Michelin dan belang nih antara depan dan belakang. Di depan dia pakai 245 45 R19, sedangkan di belakang dia pakai 275 40 ring 19. Jadi belakangnya lebih lebar lagi Sobat Setir. Dan dia kalipernya juga gede nih, dan ada emboss Genesis. Wah, sangat mewah, sangat memberikan kesan bangga gitu ya punya mobil ini. Keren. Kita lihat bagian belakangnya sekarang. Di bagian belakang, kalau kalian lihat ini pinggangnya ya, wah, menyerupai dikit-dikit sama desainnya Audi A5 yang sportback dengan atap yang landai, kaca yang landai. Nah, kenapa? Karena desainernya ini sama nih, kayak desainernya Audi, Mr. Look alias Bapak Look. Di mana dia juga pernah di Lamborghini, di Bentley, di Volkswagen, di Skoda. Ya, desainernya sama si Bapak Look itu. Jadi adalah 11-12 mirip-mirip. Di mana ini bukan jelek, seksi. Wah, lekukan dari sininya kelihatan banget. Terus juga sekarang di bagian belakang lampunya sama senada dengan lampu bagian depan. Dia terpisah 2 buah seperti ini. Full LED tentunya. Di sini lampu rem dan lampu senjanya, termasuk ini lampu untuk seinnya, dan di bagian bawah sini barulah si lampu mundurnya Sobat Setir. Dia lengkap dengan 4 buah sensor parkir yang terintegrasi rapi sewarna body, lengkap juga dengan ini reflektor, dan juga ini Genesis berukuran gede banget, jadi nggak mungkin salah baca lagi. Serta dia juga dilengkapi dengan ini kamera mundur, kamera belakang yang ada tombol di sini. Dia jadi untuk pembukaannya rapi, tersembunyi di dekat dengan kamera belakangnya. Udah electric power tailgate, jadi udah nggak perlu repot-repot lagi. Bagasinya nggak terlalu luas karena di sini terdapat gundukan yang fungsinya buat ruangan si baterainya tersebut. Ada di bagian sini Sobat Setir. Gitu. Tapi secara fungsional tetap fungsionalnya dapat banget tentunya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interior ya. Mau bagian belakang apa depannya dulu nih Sobat Setir? Ikutin aja terus. Nah, sebelum masuk ke dalam, gue mau kasih lihat dulu ini kuncinya. Kuncinya simple, dia ada buat lock, unlock, terus buat power tailgate di belakang, buat buka bagasi, termasuk buat remote engine start. Tapi dia bukan engine sih, jadi remote motor start. Ya, bisa lewat remote sini. Terus juga yang membedakan dia dengan yang standard wheelbase, dia atasnya polos saja. Kalau yang standard wheelbase, dia ada solar panelnya yang bisa mendapatkan atau menyerap energi yang fungsinya bukan buat motor listrik ya tentunya, tapi buat keperluan multimedia, buat AC, ya buat pelengkapan elektronik di bagian kabin. Jadi bisa pakai itu. Gitu Sobat Setir. Dan sekarang kita masuk aja ke dalam. Oh ya, by the way, pintunya juga udah ada vakum depan dan belakang. Jadi mewah banget. Yuk kita lihat bagian interiornya. Bagian belakang dulu. Nah, masuk ke dalam kabin di row keduanya. Wah, ini dia. Mewah banget. Berasa menjadi seorang kepala negara. Duduk di sini dengan bantal yang super empuk di bagian headrest-nya. Wah, ini nyaman banget Sobat Setir. Dia lengkap ya Sobat Setir. Di sini ada pengaturan, dimana ini armrest-nya juga ada tadi penyimpanan. Terus juga bisa jadi buat ini. Kita ada wireless charging, bisa cas di sini. Terus juga di sini ada dial nih buat kita ngatur-ngatur si rear entertainment seat. Ada 2 buah kiri dan kanan, bisa dinyalain lewat sini. Terus juga joknya ini elektris, bisa maju dan mundur. Nah, bisa maju dan mundur, juga lengkap dengan heater dan cooler seat. Wah, enak banget. Terus juga di bagian sini kita dapat ini untuk privacy tentunya, dan di
Di bagian belakangnya juga dapat ini untuk, nah lihat, bisa nutup dan kebuka secara elektris menggunakan tombol di sini. Untuk privacy, di sini juga kita bisa mengakses untuk bagasi di bagian belakang. Serta kita bisa lihat di sini AC-nya juga udah individual, triple zone, depan dual zone, sini ada lagi. Jadi triple zone, lengkap pengaturannya juga untuk arah semburannya ke arah muka ataupun di kaki. Wah, nah kita bisa lihat sini entertainment seat-nya buat ngatur AC, radio, music, video. Terus juga bisa kita lihat ada ambient light, ada setup dan juga manual book. Wah, mewah banget. Berasa sih nyamannya duduk di sini buat para presiden ataupun ya pejabat negara. Oh ya, yang menarik juga nih Sobat Setir, di bagian sini terdapat emboss, di mana ini sama nih kayak yang tadi di daging sebelah sini di bagian luar. Ini tulisannya G20 Indonesia 2022. Karpetnya juga dapat, bantal juga dapat. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita lihat gimana yang ada di balik kemudi. Let's go. Oke, masuk ke bagian kabin. Tentu saja pengaturannya sudah elektrik untuk si jok kiri dan kanan ya. Serta juga yang bagian kanan dilengkapi dengan 2 buah memory seat. Dan ini pengaturan setir ya. Tentu saja sudah elektris juga untuk maju mundur dan naik turun Sobat Setir. Oke, udah dibalut dengan kulit dengan real stitching juga, lengkap di bagian sini juga soft touch semua. Di sini ada aksen-aksen menarik yang bisa dipilih juga, bisa berupa wood panel. Di sini ada start stop engine-nya, enggak sih, ini bukan engine, EV-nya. Terus juga di sini ada shortcut untuk si ini head unitnya sebesar 14 inci. Wah, ini gede banget. Lengkap banget pengaturannya juga. Kita bisa atur secara touchscreen ataupun lewat sini dial yang sama kayak di belakang tadi. Putar-putaran yang kesannya mewah banget, suaranya juga mewah. Terus juga di sini kita bisa lihat EV mode-nya, kita bisa lihat berapa kapasitas baterainya, terus juga berapa lama kita ngecas, dan juga dia bisa V2L. Jadi bisa menjadi ini ya, genset gitu, genset berjalan. Di sini juga terdapat shortcut untuk volume, sama. Di sini juga ada audio steering switch buat audio teleponi, sama. Di sini ada yang untuk pengaturan si sistem keamanan yang sudah aktif ya, alias dia juga udah ada untuk ini, untuk line keeping, line following assist. Terus juga dia udah lengkap dengan smart cruise control, jadi dia adaptive cruise control. Lampu dan juga wiper sudah auto, serta juga ini desainnya ini masih mirip ya sama bahasa desainnya Hyundai, tapi tetap ini lebih mewah. Ini adalah sebuah Genesis, di sini jelas terbentang sayapnya. Terus di bagian cluster instrumen ini juga udah full digital, dia 12 inci, dan ini spesial karena dia ala-ala 3D gitu ya, keluar gitu. Terus juga, wah ini Sobat Setir, dia ada pengaturan drive mode-nya, dimana di sini juga berubah-berubah nih Sobat Setir. Dan juga dia ada eco, ada sport, dan ada comfort. Dimana kalau kita berubah-berubah kayak gini, nanti si joknya juga berubah nih posisinya. Terus juga dia kalau ditahan lama jadi ada my drive mode, jadi bisa custom. Terus juga di sini kita bisa lihat ada ala-ala pedal shift yang fungsinya sama seperti mobil listrik lain. Di sini gunanya untuk pengereman rem generatif untuk kerasnya rem tersebut ya. Mau yang hard atau yang medium atau yang easy gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus juga ini menarik di mana ini juga touchscreen Sobat Setir. Dan touchscreen-nya ini memberikan solusi nih, dimana kalau touchscreen kan biasanya feelingnya kurang ya. Tapi kalau yang ini dikasih vibrate atau getaran, jadi kita kalau mau aktifin si cooler seat-nya, heater seat-nya, atau arah semburannya, nanti dia bergetar, jadi kita masih ada feel lah, jadi nggak salah pencet gitu Sobat Setir. Ini juga dual zone, dimana si informasi suhunya ada di bagian dalam sini, jadi kesannya mewah juga. Dan dia tuas transmisinya unik, dia berupa putar-putar seperti ini. Ada P untuk ditekan, untuk parkir, R, N, D, dan juga ini dapat auto hold, dimana untuk rem parkirnya sendiri ada di sebelah sini, dan ini auto holdnya. Di sini drive mode-nya yang tadi, ini buat kameranya, serta ini untuk si sensor parkir. Di sini terdapat 2 buah cup holder. Di sini dapat ada ruang penyimpanan lagi Sobat Setir, lengkap dengan wireless charging. Terus di sini juga dapat untuk USB portnya.
Dan di sini, nah di sini masih ada ruang penyimpanan lagi, lengkap nih, ada ini ya, bisa levelingnya, terus juga ada power outlet 12 volt. Wah seru banget di sini, lengkap. Dan ini si spionnya juga udah auto dimming. Dan ini audionya enak banget sobat setir. Audionya dia tuh dari ini nih. Audionya dari Lexicon, dimana audionya wah pol banget, powernya mantep sobat setir. Tadi kita udah iseng-iseng nyobain. Wah menarik ya sobat setir. Pengen nyobain gimana rasanya, tapi kita bahas dulu nih biar kebayang. Kenapa sih gue penasaran banget sama rasa bawahnya? Kita lihat dapur pacunya, motor listriknya. Let's go. Oke, kita lihat. Dia udah pegas tentunya, karena ini gede banget, pasti berat banget. Dia udah sewarna body, lengkapin juga untuk peredam, meskipun sudah listrik, tetap peredam juga. Terus rapi nih sobat setir, dia tertutup cover, di sini cover. Jadi cuma ada akses buat ini paling cairan-cairan. Terus juga di sini, ini buat makin rigid gitu ya, si ininya buat manuver. Dan bocorannya sih emang nyetirnya enak banget nih, rigid banget mobil ini. Sobat setir, soal si motor listrik ya, dia ini penggeraknya all wheel drive alias depan dan belakang punya roda penggerak masing-masing maksud gua. Nah, masing-masing motor listriknya itu menghasilkan tenaga di 182 HP dan torsinya di 350 Nm. Dimana kalau digabungkan artinya bisa mencapai 364 horsepower dan torsinya mencapai hingga 700 Nm. Nah, sedangkan untuk kapasitas baterainya sendiri diklaim itu bisa menempuh hingga 500 km range ya. Dan kapasitasnya itu di 87,2 kWh, sobat setir. Wah, menarik banget nih sobat setir. Nggak sabar, semoga aja masih ada kesempatan buat nyobain. Dan kabarnya sih emang mobil ini bakal dilelang ya sobat setir. Ya buru-buruan lah siapa yang bisa dapat. Oke, jadi segitu aja untuk first impression kita terhadap si Genesis G80 yang full elektrik ini. Dimana mobil ini kabarnya bakal dilelang nih sobat setir. So, kalian tertarik gak? Kira-kira harganya start from berapa nih? Dan dengar-dengar sih kabarnya start from 3M-an. Itu yang standar wheelbase, apalagi yang ini yang bisa menjadi collection item nih sobat setir. Menarik banget. Kalau kalian gimana? Kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, untuk kesimpulannya mobil ini benar-benar proper banget nih buat kepala negara, untuk tamu negara, karena dia selain desainnya mewah, bagian interior juga mewah serta safety-nya lengkap banget sobat setir. Dan ya nggak salah, ini digunakan buat kemarin di acara G20. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setir.kanan. Oke, gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.